Selamat malam, salam super untuk Anda. Kembali saya Hilbram Dunar hadir, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Mudah-mudahan bersama dengan Anda menikmati hari bersama orang-orang yang paling Anda sayangi. Kita memiliki topik yang sangat menarik malam hari ini, di mana mungkin ini adalah salah satu hal yang paling penting untuk Anda yang pria untuk mendengarkan ini, dan untuk Anda yang wanita memperhatikan betul. Kita berbicara mengenai laki-laki idaman. Apa yang dimaksud? Langsung kita sambut Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang rezekinya baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Malam ini kita bicara mengenai laki-laki idaman. Anda akan kecelik karena yang kita bicarakan bukan laki-laki yang untuk dinikahi saja. Ini begitu kita bicara laki-laki idaman, langsung yang masih single-single, matanya lebar. Di mana dia, begitu kan? Bukan hanya itu. Laki-laki idaman dimulai dari anak. Sampai dia menjadi pribadi yang lebih dewasa, sampai dia menjadi pemimpin. Karena akhir tujuan hidup dari seorang laki-laki adalah menjadi pelayan bagi kemuliaan kemanusiaan. Bayangkan itu. Jadi tidak cukup hanya untuk menjadi suami, yuk kita bangun diri kita menjadi pribadi idaman, ini yang laki-laki, dan ibunda yang terkasih. Kehebatan, keberhasilan kehidupan Anda adalah membesarkan anak-anak, baik pria atau wanita, yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin yang membahagiakan sesamanya. Gitu. Baik Pak Mario, pertanyaan pertama dari saya mengenai laki-laki idaman. Tadi Pak Mario sempat menyebutkan dimulai dari anak. Yes. Pertanyaannya Pak Mario, anak ini anak dalam umur berapa? Lalu bagaimana kita menyiapkan seorang anak untuk menjadi laki-laki idaman? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua misalnya? Super sekali pertanyaannya Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kapan kita berhenti jadi anak? Tolong dijawab, mungkin Anda tidak pernah memikirkan itu. Kapan kita berhenti jadi anak? Tidak akan pernah berhenti. Gitu? Saya sudah menjabat di bank sebagai pejabat senior bank. Kalau pulang ke Malang, kepala saya dipegang-pegang ibu saya, ditaruh-taruh di sini. Ini anakku. Gitu, ibu saya orang Bugis, jadi panggil ini Lasise. Panggilan saya Lasise. Kalau saya bicara apa-apa, dia geleng-geleng bilang, "Weh, Dede, anakku sudah besar." Begitu. Lihat, "Weh, Dede," itu gaya dia. Mungkin kalau di sini kan, "Nak nenong, gitu. Tetapi kita tidak pernah dewasa di depan mata ibunda. Ya, kita tetap mengabdi kepadanya seperti kita masih bayi. Berarti kalau begitu kita tidak pernah selesai jadi anak. Nah, orang yang tidak pernah selesai jadi anak harusnya tahu persis bagaimana membesarkan anaknya. Aneh sekali ya, orang yang tidak pernah selesai menjadi anak membesarkan anaknya sebagai orang lepasan yang tidak berayah, tidak beribu, diasuh oleh pembantu rumah tangga. Jadi kalau begitu, karena kita tidak pernah selesai menjadi anak, sebetulnya di dalam diri anak itu indah sekali. Contohnya saja, anak mudah marah, tapi cepat tertawa setelah itu. Mudah bertengkar, cepat memaafkan. Tidak terlalu banyak rencana. Pernah lihat nggak anak kecil duduk serius merencanakan sesuatu? Aku besok rencananya dari jam sekian sampai sekian main gundu, dari sekian. Pernah melihat? Kita kehilangan spontanitas. Keindahan hidup anak-anak itu spontan. Masak-masakan, langsung masak-masakan. Dokter-dokteran. Lihat itu. Kita tidak. Sama istri makan, kita malam ini makan apa? Istrinya bilang, mau apa? Ya yang kau sukai. Istrinya bilang, yang Hani mau apa? Itu saja sudah lama. Dan akhirnya apa? Bertengkar. Kita terlalu banyak rencana, kurang spontan, sehingga lupa untuk hidup sepenuhnya. Itu. Perlu spontan untuk hidup sepenuhnya. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Satu pertanyaan dari saya sudah. Sekarang saya mempersilahkan Anda, sahabat super yang hadir di studio, untuk bertanya. Penanya pertama, silahkan angkat tangan Anda. Iya, silahkan Bapak. Iya, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super Bapak.
Iya, pertanyaan saya adalah, sebagai seorang lelaki yang tentunya pemimpin, seringkali kita dihadapkan oleh berbagai macam masalah, berbagai macam bentuk masalah yang menguras pikiran kita dan memutar balik otak kita. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk mengubah masalah tersebut bukan menjadi sebuah keluh kesah, melainkan sebagai rasa syukur kita kepada Sang Pencipta atas pemberiannya. Sehingga kita dapat menjadi seorang lelaki yang diidamkan. Terima kasih. Super sekali. Pertanyaannya kan panjang tadi ya. Panjang sekali. Bagaimana caranya kita mengubah itu semua bukan menjadi masalah, tetapi menjadi sesuatu yang disyukuri. Jawabannya? Syukuri saja. Kita sering lupa hidup karena sedang kompleks memikirkan pertanyaan yang sebetulnya jawabannya sederhana. Ya. Berapa banyak waktu, tenaga dalam kehidupan Bapak yang Bapak gunakan untuk hal-hal yang sebetulnya sia-sia. Banyak di antara kita akan sukses semudah mungkin kalau dia bisa bebas dari jeratan kekhawatiran yang tidak perlu. Kalau menguras pikiran itu nggak bisa habis, Pak, pikiran. Memutar balikkan otak, orangnya tidak bisa hidup. Ya kan putus sambungan-sambungannya semua. Oke? So, caranya syukuri. Terima kasih. Baik. Syukuri saja apapun yang kita terima dalam hidup ini. Penanya berikutnya. Silakan. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super. Salam super, Bapak. Saya Ibrahim Sulaiman dari Bima. Dari Bima. Yes. Saya ingin bertanya Pak Mario, di banyak permukaan bumi ini tempat-tempat untuk melahirkan laki-laki sukses. Di mana tempat-tempat atau lingkungan-lingkungan tempat laki-laki ideal untuk putri-putri saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali. Itu pertanyaan yang hebat sekali. Laki-laki yang menjadikan seseorang disebut laki-laki itu apa? Ayo. Ayo. Salah-salahan, apa? Jenis apanya? Enggak, saya kalau Anda bilang karena pakaiannya laki-laki, sudah pernah lihat Tesi marah? Tesi yang di itu Sri Mulat. Dia kalau marah dia bilang, ayo podo lanange, gitu. Ayo sama-sama lakinya, gitu. Orang ngelihat kan lihat pakaiannya Tesi sama kata-katanya. So, berarti kalau gitu apa yang menjadikan seorang laki-laki disebut laki-laki? Kalau dia tidak miliki itu orang ragukan kelaki-lakiannya. Jangan bilang jenisnya lagi loh ya. Kita berusaha santun di sini. Nah, ayo tebak. Ini loh. Tidak ada orang bisa disebut laki-laki kalau dia tidak berani. Maka perempuan yang dikagumi, perempuan yang berani. Di mana tempatnya laki-laki idaman yang pemberani itu? Di hatinya. So, di mana Anda temukan manusia dengan hatinya, di situ ada potensi seorang laki-laki idaman. Di hatinya. So, keberanian itu ada di kita, di hati kita. Laki-laki penakut. Tidur, ada keletak-keletak di rumahnya, istrinya dibangunkan. Jeng, jeng, apa itu? Jeng, jeng. Istrinya bangun, dia pegangan dasternya. Ayo. So, laki-laki itu disebut laki-laki karena berani. Lalu sesumbar dia. Berani karena benar, takut karena... Terus kenapa banyak penakut? Kenapa banyak penakut? Loh, padahal dia benar. Dia benar. Dia benar. Tapi kenapa penakut? Kalau kita bertuhan, seharusnya berani. Kalau kita bertuhan, seharusnya berani. Berarti kalau orang benar, tidak berani, ada keraguan di dalam yang diyakininya.
Iya kalau Tuhan bantu. Itu, iya kalau Tuhan nolong, kan gitu. Pekerjaanku sekarang, tugasku adalah menyuap pejabat. Ini uang tidak berkah. Kalau aku berhenti nanti iya kalau ada. Itu loh. Jadi dia takut Tuhan tidak menyediakan rezeki di tempat yang amanah. Maka dia memelihara pendapatan tidak amanah. Untuk memberi makan istri dan anaknya. Bayangkan kalau semua orang baik di Indonesia menolak bekerja untuk koruptor, tidak ada orang bisa menjadi koruptor. Yang ngirim kardus aqua isi uang nggak ada. Iya toh? Karena tidak ada yang mau. Bapak saya mau kasih makan istri dan anak-anak saya dengan uang yang halal. Jadi kalau gitu laki-laki idaman itu yang berani dan keberanian itu ada di hatinya. Itu. Super sekali Pak Mario, berarti mencari laki-laki idaman, carilah yang berani dari hatinya. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau kita memikirkan yang memang bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita pikirkan diurus Tuhan. Teriak, nangis, popoknya basah, dia marah, kemana aja. Ganti, gitu. Kalau dia sudah bisa bicara.